Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe-nya untuk saya ya. Terima kasih banyak. Sebelum saya membawakan sebuah kisah mistis, terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tepatnya di hari ini, selamat merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-78. Semoga di Hari Kemerdekaan RI ini, bangsa tercinta kita Indonesia menjadi bangsa yang semakin kuat, bangsa yang semakin maju, dan bangsa yang semakin diperhitungkan di mancanegara. Amin. Baiklah sahabat semua, pagi ini saya ingin membawakan sebuah kisah mistis yang berasal dari Inaya, di mana Inaya ini adalah anak tunggal putri sematawayang dari pasangan Pak Indra dan Ibu Ratna. Nah, mereka tinggal di Jakarta, tetapi mereka berasal dari daerah Jambi. Nah, pada suatu hari ketika liburan sekolah, Inaya ini diajak kedua orang tuanya untuk liburan ke Jambi. Setelah mereka memesan tiket pesawat, menaik pesawat, itu sampai ke Palembang, mereka naiklah bis menuju ke kota Jambi. Ketika sampai di kampungnya dari ayah Inaya ini, mereka disambut oleh kakek dan nenek Inaya dengan penuh sukacita, karena memang sudah sekitar 3 tahun mereka tidak pulang ke kampung halamannya. Nah, ketika Inaya SMP, tamat dari SMP-nya masih di Jambi, dan ketika SMA, Inaya SMA di Jakarta gitu kan. Setelah mereka mengobrol dan melepas kangen, melepas rindu, itu tiba-tiba Inaya secara diam-diam itu keluar dari rumah. Dia ingin menjumpai seorang sahabat lamanya yang bernama Nara, sahabat masa kecilnya, karena terlalu rindu ya. Jadi dia lupa untuk berpamitan kepada kedua orang tuanya dan kepada kakek dan neneknya. Nah, akhirnya Inaya berlarilah menuju ke rumahnya si Nara gitu kan, karena memang Inaya udah hafal betul di mana rumah Nara, karena mereka dulu sahabat sejati, besti ya, seperti besti gitu juga zaman sekarang gitu kan. Sebelum Inaya ini sampai ke rumahnya Nara, tiba-tiba Inaya ini berjumpa dengan Nara di persimpangan jalan. Nah, Nara itu memanggil Inaya, Naya, kata seperti itu kan. Memang nama mereka itu agak mirip ya, Naya dan Nara gitu kan. Nah, si Inaya ini kaget ketika sahabatnya Nara itu memanggil namanya. Nah, karena kaget, bercampur gembira, bercampur rasa kangen, akhirnya Inaya itu berlari menuju Nara yang memanggil-manggil nama dia. Akhirnya Inaya itu memeluklah Nara ya, dengan penuh sukacita. Mereka berpelukan, mereka bercerita kesana kemari gitu kan. Akhirnya Nara mengajak Inaya ini bermain ke tepi danau yang sangat indah, yang dimana mereka dulu sering bermain bersama teman-teman mereka gitu kan. Nah, akhirnya Inaya dan Nara ini bermainlah di tepi danau itu hingga waktu menjelang pukul 6 sore. Ketika jam 6 sore dan maghrib sudah mulai turun, akhirnya Inaya ini bilang, Nara, gimana kalau kita pulang? Karena hari memang udah mau menjelang maghrib. Saya takut dicari oleh kedua orang tua saya, karena pada saat menjumpai kamu, saya tidak bilang sama kedua orang tua saya kabur aja karena saya sangat rindu sekali sama kamu, kata gitu kan. Tuh. Akhirnya kata si Nara ini, udahlah katanya Nara, kamu pulang aja duluan, nanti saya menyusul, kata gitu kan. Nah, akhirnya Naya ini bilang, tidaklah Nara, kita bareng-bareng aja pulang, bukankah rumah kita tidak berjauhan gitu kan, jadi kita satu arah kan. Kebetulan hari ini udah sore dan udah mau menjelang maghrib, kenapa kamu mau ngapain juga di sini, katanya kan, pulanglah bersama saya, kata gitu kan. Nah, akhirnya Nara bilang ke Naya, tidak Inaya, katanya, saya masih tetap mau di sini, saya ada keperluan, kamu pulanglah duluan gitu kan. Nah, karena hari itu udah semakin mau gelap gitu kan, akhirnya Inaya ini terpaksa meninggalkan Nara di danau itu gitu kan. Jadi akhirnya si Naya ini pulang berlari karena hari udah menjelang gelap dan menuju ke rumahnya gitu kan, sambil dia mengucapkan dada gitu ya, hati-hati Nara gitu kan, seperti itu. Nah, setelah sampai di rumah, Nara langsung mandi ya kan, terus ditanya sama kedua orang tuanya, Inaya maksud saya ya, bukan Nara ya, memang namanya agak mirip ya. Inaya, kamu kemana? Kok tiba-tiba hilang tadi sampai sore gitu kan? Ayah kan khawatir, kata ya Inaya tadi kan. Nah, akhirnya si Inaya ini bercerita kalau dia tadi diam-diam tuh menjumpai sahabatnya Nara. Dia diam-diam itu pergi ke rumah Nara, tetapi saya tidak sampai rumahnya itu
Ya katanya saya bertemu Nara itu di persimpangan jalan. Akhirnya si Nara itu mengajak saya untuk bermain ke tepi danau. Nah, akhirnya si ayah Inara dan ibu Inaya, ayah Inaya dan ibu Inaya tadi, ya udahlah ya, mereka percaya aja ya kan, cerita kayak gitu kan. Nah, ketika habis sholat maghrib, mereka kan mau makan malam tuh bersama kakek neneknya. Sang nenek udah masak bermacam-macam ya, masak khas dari daerah mereka. Akhirnya setelah semuanya dihidangkan, mereka makan bersama. Akhirnya si nenek dari Inaya ini bertanya, Inaya, tadi kamu kemana? Kok nenek kan belum habis kangen nenek. Kok kamu tiba-tiba udah menghilang? Kamu main kemana? Kata gitu kan. Nah, akhirnya Inaya ini bercerita, tadi saya diam-diam saya pergi menjumpai sahabat saya Nara, Nek, kata gitu kan. Karena saya udah lama tidak bertemu Nara, udah sekitar 3 tahun selama saya sekolah di Jakarta, saya tidak ketemu Nara. Jadi saya tadi berlari menjumpai, mau ke rumah si Nara, tapi tiba-tiba kami bertemu di persimpangan jalan. Nah, akhirnya Nara ini mengajak saya bermain di tepi danau tadi ya, tepi danau tadi, di mana kami memang sering bermain di sana pada waktu itu gitu kan. Mendengar cerita dari Inaya ini, sang nenek kaget, dia terkejut sampai dia menghentikan makannya. Akhirnya sang nenek pun terdiam, tetapi setelah itu sang nenek kembali menyuruh semuanya untuk melanjutkan makannya. Akhirnya mereka makan malam, semuanya makan malam gitu kan. Setelah selesai makan malam dan setelah Inaya membantu neneknya untuk membereskan semuanya, tiba-tiba sang nenek mengajak Inaya untuk ngobrol di kamar sang nenek gitu kan. Jadi dia mengajak, sini Inaya, saya kangen sekali sama kamu, ayolah kita ngobrol ke kamar gitu kan. Nah, akhirnya Inaya mengikuti neneknya ke kamar gitu kan. Sesampainya di kamar itu kan hanya Inaya sama neneknya saja. Sesampainya di kamar itu, akhirnya sang nenek itu sambil mengusap Inaya, memeluk Inaya, itu bercerita secara pelan-pelan, kamu ngapain aja sama Nara di danau itu? Terus Inaya bilang, saya tidak ngapa-ngapain deh, kami hanya bermain gitu kan. Nah, akhirnya karena hari udah menjelang maghrib, saya ingin pulang gitu. Tetapi anehnya itu Nara nggak mau pulang. Kata Nara, kamu pulanglah duluan Inaya, saya masih mau di sini. Sedangkan rumah kita kan tidak berjauhan dari rumah Inaya, kata rumah kita kan tidak berjauhan dari rumah Nara, kata Inaya tadi kan gitu kan. Kenapa kok dia menyuruh saya pulang duluan dan dia masih mau bermain di danau gitu kan. Mendengar cerita dari Inaya tadi, sang nenek terdiam. Jadi sang nenek terdiam lama. Akhirnya secara pelan-pelan dia bercerita kepada Inaya, Inaya, nenek mau bercerita, tapi Inaya jangan kaget gitu katanya kan gitu kan. Mau bercerita apa, Nek? Kata Inaya. Nenek mau bercerita kalau sebenarnya Nara itu sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Walaupun dibilang jangan kaget, tetap kaget lah Inaya tadi kan gitu kan. Kaget sambil merinding badannya gitu kan. Apa, Nek? Ya, kata nenek itu kan. Jadi si Nara ini sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu karena sakit gitu kan gitu. Akhirnya si Inaya ini menangis campur aduk ya, menangis ya sedih, menangis ya karena takut, karena dia barusan berjumpa dengan Nara tadi gitu kan. Dan akhirnya sang nenek berkata lagi kepada Inaya, apa betul kamu berjumpa dengan Nara di persimpangan jalan dan Nara mengajakmu ke danau? Iya, kata si Inaya ini, memang iya, Nek, saya kan rencananya mau ke rumah Nara, mau bermain ke rumah dia, tapi tiba-tiba Nara itu ada di simpang jalan dan mengajak saya bermain, katanya seperti itu kan. Nah, akhirnya sang nenek bercerita lah kan, kalau memang Nara itu sebenarnya sudah tidak ada. Nara itu sudah meninggal dunia itu 1 tahun yang lalu. Jadi kan, jadi mungkin dia juga kangen sama Inaya kan, jadi dia mengajak Inaya bermain kan gitu kan. Akhirnya Inaya menangis lah ya kan, karena sedih, karena memang itu bestie dia ya, sahabat dia gitu kan. Setelah Inaya menangis, ditenangkanlah sama neneknya. Nah, terus pada waktu Inaya berkata kepada ayah ibunya kan tidak tahu masalah Nara kan, jadi ya mereka diam saja kan. Nah, mereka baru tahu dari cerita neneknya kalau Nara itu udah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Akhirnya keesokan harinya sang nenek mengajak Inaya untuk ziarah ke makamnya Nara. Jadi mengajak Inaya tadi kan, biar Inaya percaya kalau Nara itu memang sudah tidak ada gitu kan.
Akhirnya si Inaya dan beserta keluarga mereka itu berziarah ke makamnya Nara. Jadi di sana Inaya memanjatkan doa, mengirim Al-Fatihah kepada di atas makamnya si Nara tadi gitu kan. Jadi setelah mereka berdoa, mereka pulang dan akhirnya Inaya bilang, Nara, kamu tenanglah di sana gitu kan, saya tetap sahabat kamu, kata, sampai kapanpun saya tetap sahabat kamu kan. Sambil memanjatkan doa, Inaya berkatalah kepada Nara di makamnya si Nara tadi kan. Akhirnya setelah mereka pulang gitu kan, dan Inaya sudah mengetahui cerita dari tentang Nara tadi, akhirnya mengikhlaskan kepergian Nara, sahabat sejatinya itu ya kan. Jadi setelah sholat dia pun kembali berdoa agar sahabatnya sejatinya si Nara itu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah cerita dari Inaya tentang pertemuannya dengan sahabatnya yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi gitulah ceritanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.